memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang seperti saya katakan tadi. Teknologi dan keterampilan dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan. Jadi kami ada untuk yang S1 itu ada 9 program studi. Nanti kalau ada program ini, insya Allah kita dari lintas prodi ya, kita nanti melakukan program ini. Kalau misalnya dari desa itu yang tidak ada jaringan internet, kan kemarin ada program WiFi ya, Pak Kades ya, ada WiFi-nya. Dan sekarang itu apakah berfungsi atau tidak? Nanti dengan ada kerjasama ini, bagaimana memfungsikan itu? Ya, bagaimana kalau bisa menjadi desa digital? Ya, desa yang jaringan internet itu di mana-mana dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik seperti itu. Ya, kemudian membantu percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Ini yang kita harapkan tadi yang dikatakan oleh Pak Camat. Apa capaiannya? Ya, capaian kita adalah benar-benar membangun desa. Karena program ini para Kades ya, ini juga tidak terlepas dari aturan ataupun peraturan Menteri Transmigrasi dan tentang desa ya. Nah, itu ada ya, meskipun saat ini belum ada aturannya berkaitan dengan keputusan bersama antara Mendikbud, Kementerian Desa tertinggal ya, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini seharusnya harus ada supaya memang program ini bisa diterima dengan baik oleh para aparatur desa. Ya, karena ini kan sekarang ini kan pemerintah desa ini sudah ada undang-undangnya ini. Luar biasa untuk pemerintah desa. Kelurahan kalah Bapak Kades. Gak ada undang-undang tentang kelurahan juga guys. Ya, yang ada undang-undang tentang pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa ini sama dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ya, punya kewenangan tersendiri. Bahkan saya lihat sekarang ini, dulu Sekdes itu kan dari PNS ya. Sekarang ditarik. Harus ya masyarakat sekitar juga ataupun dan sebagainya. Cuma ada perkembangan yang terbaru untuk calon kepala desa tidak mesti dari desa itu ya Bapak ya. Betul ya? Jadi saya juga bisa calon nanti ke desa mana gitu ya. Ayo jangan takut Bapak, saya enggak calon. Ya. Enggak takut. Ini Bapak ini enggak agak nyalon ya. Karena bebas sekarang boleh dari mana aja dan sebagainya. Nah, ini ada manfaat dari program ini bagi mahasiswa ya, ini tentunya dapat mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah. Ini harapannya seperti itu ya. Dia bisa melihat potensi, dapat mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana mencari solusinya. Ya, supaya memang desa itu ya menjadi jadi lebih baik ya. Ya, mungkin sekarang dengan adanya anggaran desa yang cukup luar biasa, ya para kepala desa diberikan kewenangan penuh untuk pengelolaan, ya, yang mudah dapat digunakan dengan baik. Dengan tujuannya menjadi desa yang mandiri. Ini tidak terlepas daripada tujuan dulu adanya anggaran desa yang diharapkan pemerintahan desa itu ataupun desa itu menjadi mandiri, tidak tergantung terhadap dari anggaran dari pusat ataupun anggaran dari daerah. Ya, karena sudah bisa menentukan sendiri berdasarkan undang-undang pemerintahan desa itu. Ya, makanya kadang-kadang ini bupati manggil kepala desa nggak datang. Ya, memang begitu. Bisa juga. Seperti presiden manggil gubernur, manggil bupati nggak datang ya nggak ada sanksinya. Karena mereka ya dipilih langsung oleh masyarakat rakyatnya. Ya boleh gini pemerintahan desa ini. Ya, tapi jangan jadi raja-raja kecil lagi ya Pak Kades ya. Nah, karena ini dikhawatirkan dalam ilmu hukum di tata negara itu seperti itu, dikhawatirkan akan menjadi raja-raja kecil ya, jangan sampai seperti itu lagi. Jadi saya rasa ini enggak ya, sekarang ada keterbukaan ya, transparansi dan sebagainya. Ya. Kemudian ini mahasiswa mampu berkolaborasi. Nah, ini berkaitan dengan kita tidak mungkin gini ya. Walaupun di situ disebutkan ada RPJMDes, ada RKPDes dan sebagainya, ya, kami tidak mencampuri begitu mendalam lah ya berkaitan dengan ini. Kami sifatnya hanya membantu. Ya syukur-syukur nanti mahasiswa yang kakak itu dapat membantu dalam proses penyusunannya, ya proses penyusunan daripada rencana pembangunan jangka menengah desa ya dan sebagainya. Ya kalau masalah
keuangannya itu orang bapak lah, bagaimana ya, kami tidak sampai di situnya ya, seperti itu. Kami sifatnya ya, yuk desa ini menjadi desa mandiri itu bagaimana, karena itu tujuan daripada program kakak ini ya. Tidak hanya ini, semua program tadi seperti itu ya. Kemudian ya, membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu. Nah, ini yang paling penting bagi kami, karena yang namanya ilmu saat ini itu kalau hanya sebatas penilaian dari kami yang ada di perguruan tinggi itu kan hanya sebuah huruf dan angka ya Bapak Ibu ya. IPK kalau yang udah kuliah tahu ini, IPK indeks prestasi kumulatif 3,9 gitu ya. Tapi setelah tamat nganggur gak kerja-kerja gitu ya. Bahkan ada yang IPK-nya hanya 2,7 ya, tapi dia bisa menjadi seorang pejabat seperti misalnya menjadi anggota DPRD, anggota DPR ya. Kan memang ada tahapannya nih ya. Ada hasilnya itu kalau IPK-nya 3,5 ke atas, yang paling hanya jadi kami gini lah dosen ini, pengajar yang IPK-nya di bawah itu sampai dengan 3, yang ini seperti Bapak Ibu yang cepat jadi PNS ya, yang di bawahnya itu jadi pejabat, yang lebih rendah lagi 2 sampai 2,5 itulah pengusaha. Jadi rupanya Bapak Ibu yang jadi pengusaha itu bukan orang pintar ternyata. Ya, secara akademik dia adalah orang yang biasa. Kenapa dia menjadi seorang pengusaha? Karena ngelamar di mana-mana nggak diterima karena IPK-nya rendah. Nah, itulah calon-calon pengusaha. Jadi kalau kita punya anak yang IPK-nya nggak baik, nggak apa jangan dimarahi ya Bapak. Siapa tahu dia menjadi seorang pengusaha. Ya, karena kita lihat di desa kita ya, yang orang-orang kaya itu apakah pendidikannya juga tinggi? Tidak juga. Orang tua saya SD aja nggak tamat gitu ya, tapi bisa menyekolahkan saya sehingga program yang saat ini itu strata 2, dan alhamdulillah ya saya juga sudah mendaftar di program doktoral ya, karena memang kami di perguruan tinggi itu ke depan ini akan mungkin jadi aturan wajib bagi kami seorang dosen bahwa dosen itu minimal adalah doktor. Dan alhamdulillah kita di Universitas Labuan Batu kita sudah ada 6 doktor ya, baik itu manajemen, pendidikan ya. Jadi nanti kalau misalnya pemerintahan desa ataupun pemerintahan kabupaten kalau mau bekerja sama dengan kami untuk berkaitan dengan ahli atau kepakaran, insya Allah ada sama kami itu ya. Kami sifatnya yang membantu bagaimana secara teoritisnya saja. Kalau aplikasinya kan Bapak Ibu nanti yang akan mengaplikasikannya ya, seperti itu. Kemudian mahasiswa mampu memanfaatkan pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimiliki di lapangan yang disukainya. Jadi memang kadang-kadang begini Bapak Ibu, mahasiswa ini walaupun dia jurusannya agroteknologi, tapi dia senang dengan dunia IT. Nah, jadi bisa dia gali, misalnya kalau di pemerintahan desa itu bagaimana dia bisa menciptakan sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini ya membantu percepatan kerja daripada desa. Jadi kan dia punya kesukaan itu. Sebenarnya dia agroteknologi, tapi dia tahu dunia teknologi itu IT. Ya, jadi ini bisa nanti menjadi kesukaan dia bisa aplikasikan kepada masyarakat. Lanjut. Nah ini bagi mitra nih itu Bapak Kades ya. Nah apa manfaatnya itu memperoleh bantuan pemikiran tadi ya, pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik ya. Kemudian membantu perubahan atau perbaikan tata kelola kalau misalnya nanti ada mahasiswa dari manajemen kalau apa ya dan sebagainya. Kemudian membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa ya. Karena begini kami jelaskan juga para Bapak Kades ya, bahwa nanti mahasiswa yang akan ditempatkan di desa Bapak itu terlebih dahulu kami seleksi. Tidak semua mahasiswa itu bisa ikut serta program ini ya, kan nggak mungkin Pak, kan kami kirim mahasiswa kami yang kerjaannya hanya tidur aja, kan yang nggak mungkin ya. Nah, karena ini berkaitan dengan nama baik kampusnya juga, dan setidaknya dia punya yang ada kecerdasan yang lebih lah dibanding dengan rekan-rekannya yang lainnya. Lanjut. Nah ini bagi perguruan tinggi tentunya dapat memberikan umpan balik ya tentang ilmu pengetahuan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. Jadi gini, umpan balik bagi kami itu adalah bagaimana kami dapat meramu
kurikulum yang ada pada saat ini. Oh ternyata kebutuhan masyarakat itu seperti ini. Jadi kami bisa melakukan perubahan terhadap kurikulum kami sehingga mahasiswa kami itu memang betul-betul berorientasi kepada dunia kerja ataupun berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Ya, karena selama ini mungkin kita sering dengar ya, apa istilahnya itu, ijazah itu kan hanya sifatnya formalitas. Karena kalau kita sarjana ekonomi, ya kalau ekonomi mungkin bisa ya, sarjana pendidikan bisa jadi kepala dinas koperasi misalkan gitu ya, sarjana apa gitu ya, sarjana ekonomi jadi kepala dinas misalnya lingkungan gitu ya, ini kurang ini gitu ya, keahliannya itu bagaimana gitu ya. Jadi memang inilah fungsi daripada MBKM, bahwa nanti ke depan kalaupun dia agroteknologi, kalau seorang pemain itu kan harus punya ilmu manajerial. Jadi dia boleh silakan ngambil di manajemen selama 1 semester untuk belajar tentang ilmu manajerial tadi, menjadi seorang pemimpin itu bagaimana ya seperti itu. Nah ini adalah model kegiatan pembelajaran MBKM yang ada pada Universitas Labuan Batu. Jadi mahasiswa itu dari semester 1, 2, 3, 4 itu belajar secara aktif di kelas prodinya atau program studi yang dia yang dia daftarin gitu ya. Kemudian dimulai dari semester 5. Kenapa diambil dari semester 5? Karena dianggap secara teoritis mahasiswa itu sudah mendapatkan ilmunya ya. Makanya nanti di dalam kurikulum kami semester 1 sampai dengan semester 4 itu adalah mata kuliah yang memang dianggap itu menjadi mata kuliah basicnya atau mata kuliah dasar seorang mahasiswa mengambil program studi itu. Begitu dia semester 5 baru melakukan pengayaan ilmunya. Melalui apa? Dia pindah program studi. Seperti tadi saya katakan dari teknologi ke manajemen, atau misalnya seperti ini Pak Kades S2 ini karena dia sudah hukum ya, sudah hukum, boleh dia mengambil ke manajemen. Ya, karena seorang kepala desa, seorang pemimpin. Bagaimana ilmu manajerial tadi? Ya, boleh ke. Kemudian semester 6 ini baru keluar. Ya, keluar. Ya, jadi ini memang bisa diambil kesempatan bagi yang memang mahasiswa bekerja. Ya, dia selain bekerja, tapi dia juga bisa dianggap sebagai program Merdeka Belajar tadi. Ya, tidak harus misalnya KKN, tapi bisa dalam bentuk proyek misalnya ya, buat penelitian di situ juga boleh. Semester 7 juga sama. Jadi program di luar kampus itu 2 semester. Setiap program itu waktunya sekitar 6 bulan. Ya, jadi 6 bulannya itu ya nanti ada beberapa variasinya ya. Bisa 6 bulan full, bisa hanya 4 bulan karena 1 bulan bagaimana persiapan dan 1 bulan untuk perencanaan. Itu cepat. Baru semester 8 tugas akhir karena untuk perguruan tinggi ini hanya 8 semester bisa menjadi seorang sarjana. Ya. Oke, ini adalah prosedur. Yang pertama, perguruan tinggi itu melakukan kerjasama atau membangun kerjasama seperti yang saat ini kita lakukan. Jadi memang pentingnya kerjasama itu di sini. Gitu. Ya, karena tanpa ada kerjasama, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik. Kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran program yang nanti ada proses seleksi ya. Mahasiswa melakukan pendaftaran program 2020 di sana. Kemudian kami melakukan seleksi dan persetujuan terhadap mahasiswa program BKM yang telah mendaftar tadi. Jadi ada proses seleksinya. Ya, jadi kami ya, tidak ingin mahasiswa yang dikirim itu mahasiswa yang memang kita katakan secara akademisnya kurang gitu ya. Kalau bisa yang lebih seperti itu. Ya, supaya memang tujuannya itu sampai. Kemudian ada proses pengiriman surat, gitu ya. Ini ada pengiriman surat kepada desa. Oh, karena sudah adanya kerjasama kan tentunya begitu terima kan sudah nggak kaget lagi ya, Pak Kades ya. Oh iya, ini sudah Kemudian ada proses mitra memberikan suatu persetujuan. Ya, gue balas surat tadi setelah ada persetujuan, baru ya. Nah, selain juga surat persetujuan, ada namanya penunjukan mentor. Dan sama seperti kayak biasanya pemimpin lapangan ya, bisa juga dengan Bapak Kadis langsung yang mentornya ya ada masalah ya. Kemudian fakultas atau prodi atau perguruan tinggi itu ya menerima surat kemudian menetapkan biasanya lapangan bersama juga dengan mentor.
Kemudian juga ya, kemudian mahasiswa ya, ini membuat program proposal ya, proposal kegiatan. Jadi apa saja observasi yang menggali masalah dan sebagainya, kemudian membuat dalam suatu bentuk proposal untuk disetujui. Itulah program nanti yang akan dilaksanakan untuk di desa tadi, ya seperti itu. Ya, kemudian juga setelah proses itu ada persetujuan dari proposal tadi, barulah mahasiswa melakukan program yang telah diprogramkan berdasarkan proposal yang telah dibuat tadi. Ya. Nah, kemudian ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi mahasiswa itu yang melakukan program MBKM ini tetap dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proposal yang telah mereka buat. Ataupun misalnya kegiatan yang di luar dari proposal, boleh ada masalah. Oh ternyata dulu masalahnya ternyata ini sudah terselesaikan dengan 1 bulan saja, maka buat program yang baru lagi, ya nggak apa-apa. Yang penting ada proses evaluasi dan monitoring yang tadi, ya. Itu tetap dilakukan ya, supaya memang program ini betul-betul jalan, tidak hanya sifatnya sebatas formalitas saja, ya. Karena kita ingin memang program berjalan. Kemudian DPL itu melakukan penilaian akhirnya setelah selesai. Ya, mahasiswa juga membuat laporan akhir. Ya, setelah mahasiswa membuat laporan akhir, ya laporan akhir ini tentunya ada persetujuan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu dari ya, terima kasih ya. Nah, proposal tadi disetujui tentunya oleh DPL dan mentor, kemudian dengan kepala desanya, ya, seperti itu. Ya, kemudian DPL dan mentor tadi memberikan nilai. Nah, nilai inilah Bapak Ibu yang nanti akan dibawa ke perguruan tinggi, ke prodinya untuk dilakukan konversi. Berapa konversi SKS-nya? Yaitu 20 SKS. Jadi mereka melakukan program ini tidak perlu lagi kuliah, tapi dianggap dia sudah kuliah, sama seperti kawan-kawan yang lain yang kuliah di kampus. Yaitu besarnya adalah 20 SKS. Kalau dia 1 tahun berarti 40 SKS. Jadi 1 tahun nggak perlu kampus lagi. Ya, nanti masalah administrasinya nanti yang lainnya bisa ikut menjelaskan. Ya, jadi setelah itu, setelah ada proses penilaian kemudian ada konversi, maka kegiatan tadi selesai. Waktunya 6 bulan. Ya, baik itu nanti semester 7 ataupun semester 6. Karena program KKN ini dilakukan hanya semester 6 dan semester 7, dan pada tahun ini itu untuk mahasiswa semester 7 Pak ya, Pak Yudi, ya semester 7 ya, dan mereka juga berarti hanya 1 semester